Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Kali ini Mak Saufa mau bikin bubur kacang ijo yang mudah, gampang, dan murah meriah. Ya, caranya jadi siapkan kacang ijo ini tuh emak pakai seperempat aja. Nah, seperempat ini harganya kurang lebih 7.000. Selain kacang ijo seperempat, emak juga memakai santan kara cukup satu aja, harganya 4.000, dan juga gula merah seperempat, harganya 4.000. Jadi total untuk membuat bubur kacang ijo adalah cukup 15.000 aja. Nah, caranya di sini Mak Saufa bakal ngasih tahu membuat bubur kacang ijo yang mudah, cepet, simple dengan memakai smart rice cooker dari Miko. Jadi caranya, setelah kacang hijau dicuci lalu masukkan dan ditambahkan air. Untuk takaran air kita bisa memakai 2 kali lipatnya kacang hijau yang kita pakai gitu ya. Nah, selanjutnya dimasak seperti biasa kayak kita masak nasi aja. Nah, memasak kacang hijau kali ini emak memakai smart rice cooker dari Miko. Smart rice cooker dari Miko ini sangat-sangat estetik, bagus banget. Nah, dilengkapi dengan inner pot yang sangat-sangat tebal, pokoknya bagus banget ya Bunda ya. Harganya juga terjangkau, nanti bakal emak taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, lanjut memasak bubur kacang ijo. Setelah kira-kira matang, tentunya air akan menyusut, tapi di sini kacang hijau sudah mekar. Nah, kita tinggal tambahin air aja. Jadi seperti ini ya, nanti teksturnya kalau sudah matang, kita seperti masak nasi biasa aja. Selanjutnya kita tambahkan air. Nah, air di sini adalah sesuai dengan selera kita. Kalau kita mau bikin bubur kacang hijau, jadi airnya tentunya sedikit. Tapi kalau mau bikin kolak kacang hijau, tentunya airnya lebih banyak. Nah, di sini emak mau bikin bubur kacang hijau aja, jadi airnya cukup emak memakai 500 ml aja. Selanjutnya ditaruh lagi, dimasak lagi seperti biasa. Dan untuk masak yang kedua ini adalah sampai mendidih aja gitu ya Bunda ya. Nah, setelah mendidih airnya, lalu diaduk-aduk, tambahkan santan dan juga gula merah. Nah, selanjutnya diaduk-aduk lagi. Cukup ditunggu sampai mendidih aja. Nah, di sini untuk pelengkapnya Bunda bisa tambahkan daun pandan dan lain sebagainya. Nah, di sini emak tambahkan jahe supaya lebih hangat gitu rasanya ya. Nah, untuk rasanya tentunya alhamdulillah enak banget seperti bubur kacang hijau pada umumnya. Tapi tentunya masak seperti ini tuh kita bisa jadi lebih cepat gitu ya Bunda ya. Masaknya jadi lebih cepat, lebih simpel, nggak nunggu lama-lama, nggak perlu direndam-rendam lagi. Ini tuh udah enak banget, buburnya juga mempiur, enak, lembut. Nah, mudah bukan? Jadi bunda-bunda kalau semua pengen bikinin bubur kacang hijau untuk anak-anak, sekarang udah nggak perlu susah-susah lagi. Itu gampang banget, simple, terus nggak pakai lama ya, kayak masak nasi seperti biasa aja gitu. Nah, rasanya juga tentunya enak banget. Dan di sini emak juga cuma belanja 15.000 aja udah bikin bubur kacang hijau untuk satu keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Dan di video ini setelah tadi dimasukkan si santan dan juga garam, di sini emak aduk-aduk, terus emak tutup lagi sampai mendidih lagi. Nah, setelah mendidih ini udah mateng ya. Udah matang karena udah mendidih gitu airnya, jadi tinggal dicicip aja. Di sini kalau mau ditambahkan garam atau mau ditambahkan apalagi silahkan gitu ya, supaya rasanya itu pas. Dan bubur kacang hijau sudah siap untuk dihidangkan. Nah, ini anak-anak udah nggak sabar untuk makan kacang hijaunya. Masya Allah, karena ini tuh wangi banget ya. Jadi wanginya bisa menyebar ke seluruh ruangan gitu. Anak-anak udah nggak sabar. Dan langsung aja di sini karena udah matang, emak taruh di luar dulu supaya agak dingin dan disajikan untuk anak-anak. Nah, biasanya kalau anak-anak itu kan ini ya, kalau cuaca dingin gitu dikasih yang anget-anget, dikasih bubur kacang hijau tentunya pas banget ya. Sekarang juga kalau mau masak bubur kacang hijau nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet lagi, cukup memakai smart rice cooker aja. Dan lanjut, ini tuh habis masak bubur kacang hijau, jadi emak mau beres-beres dapur. Secara dapur emak ini udah lama banget nggak dibersihin yang nemen gitu ya. Biasanya juga cuman dilap-lap gitu aja, dan kayaknya tuh udah mulai
kayak kotor, kayak berantakan gitu. Jadi di sini emak mau ngelap-ngelapin dapur emak, mau ngebersihin dapur emak gitu. Secara kalau dapur warna putih itu ya Bunda ya, kalau sebentar aja nggak dilap-lap atau nggak dibersihin itu jadi kelihatan banget debu-debunya dan lain sebagainya kayak gitu. Jangan salfok sama lap yang emak pakai. Jadi kadang emak tuh memanfaatkan baju-baju anak yang udah robek, yang udah nggak layak pakai gitulah ya. Seperti biasa kalau anak-anak itu kan kadang mereka jatuh terus bolong gitu bajunya, terus kadang emak pakai untuk lap seperti itu. Jadi sayang banget kalau kaos-kaos kayak gini tuh biasanya emak gunakan untuk ngelap-ngelapin aja gitu ya. Ngelap-ngelapin meja, ngelap-ngelapin kayak yang kotor-kotor gitu. Nah, setelah jadi elap barulah nanti emak buang. Dan sepertinya untuk wallpaper yang emak pakai ini udah mulai kayak usang gitu ya Bunda ya. Mungkin karena faktor umur juga, karena itu udah beberapa lama juga kan wallpaper yang bata putih ini. Jadi dia tuh udah agak-agak usang gitu ya. Jadi mungkin emak harus mulai menabung lagi untuk mulai membeli lagi dan mulai memikirkan nanti bakal emak tempelin apa lagi gitu ya Bunda ya. Karena kalau dapur emak ini kalau cuman dicat gitu aja dia akan membentuk kayak pulau-pulau gitu ya. Karena di sini itu emak untuk bangunannya itu dari batako dan di dalamnya itu kayak basah dan lembab. Jadi kalau dicat itu nanti dia nggak bisa rata gitu warnanya. Nah, nggak tahu mungkin Bunda-Bunda ada saran dapur emak ini enaknya mau dibikin nuansa warna apa gitu ya. Atau mau dibikin mau ditempelin wallpaper yang kotak-kotak atau bagaimana ya? Mungkin bunda-bunda ada ide atau saran gitu. Karena di sini tuh untuk wallpaper batanya tuh sebenarnya awet ya Bunda ya. Cuma dari warnanya itu nggak bisa bohong. Jadi warnanya itu udah agak-agak kusam-kusam gitulah ya Bunda ya, karena ini faktor umur. Jadi selama emak menabung nanti untuk membeli wallpaper yang baru, di sini emak mau ngebersihin dulu aja. Jadi meskipun sesederhana apapun dapur kita, yang penting tuh rapi, bersih, terus kita juga nyaman untuk memasak di dalamnya, ya enggak sih gitu. Jadi nggak harus mewah-mewah, nggak harus yang gimana gitu. Yang penting tuh kita rapi dulu aja. Nah, setelah rapi tentunya kita jadi semangat lagi untuk memasak ya tentunya. Dan apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Bunda-bunda boleh dong nanti ya komentar bunda itu dari mana aja, boleh komentar ya, nanti insya Allah bakal emak bales kalau emak udah santai gitu. Soalnya emak tuh kadang kalau megang HP terus gitu tuh suka nggak enak sama anak-anak, karena anak-anak kan dilarang main HP terus gitu ya bunda ya. Masa emak sendiri ngajarin main HP terus gitu ya, kadang nggak enak. Terus kadang emak jawab-jawabin itu nungguin anak-anak tidur, atau kadang mereka lagi rewel terus akhirnya emak pinjemin HP, jadi kita kadang main HP bareng-bareng ya, seperti itulah ya. Emak Saufa kadang nggak bisa kayak anak-anak tuh kadang di luar kontrol, kadang mereka tuh rewel terus kayak gitu. Kadang ya emak ajak keluar gitu ya supaya menghirup udara segar. Terus kadang emak ajak lari-larian juga di luaran sana gitu supaya mereka itu ya lebih fresh, terus ada gerak juga. Kadang nggak enak, maksudnya bukan nggak enak sih, kadang kasihan ya anak-anak ya emak yang istilahnya itu banyak aktivitas di dalam rumah, mereka kadang jenuh di dalam rumah gitu. Terus ya akhirnya emak ngajakin mereka keluar di lapangan, mereka lari-larian, lonjak-lonjakan seperti itu. Bunda-bunda juga suka gitu nggak sih? Apalagi emak itu kan dua ya, toddlernya ya, ada dua. Jadi mereka itu kadang berebut, kadang nangis, kadang ada aja gitu ya. Harus banyak-banyak istighfar. Dan kadang bersih-bersih dapur seperti ini tuh bisa bikin emak tuh kayak ngelepasin depresi gitu ya. Jadi dengan ngelihat dapur yang rapi, tempat yang rapi gitu, emak jadi kayak lebih apa ya, lebih tenang aja gitu bawaannya gitu. Dan untuk bebersih seperti ini tuh ya memang nungguin mereka benar-benar anteng, benar-benar tenang. Kadang emak ngebiarin mereka mainan di kulkas ya, karena kondisi di Cikarang sekarang tuh kan lagi panas gitu. Jadi emak biarin mereka mainan di depan kulkas gitu. Ya itu tadi sekilas sedikit
curhatnya emak, bagaimana cara emak untuk ngadepin anak-anak gitu ya. Secara umur-umur gitu tuh lagi masa golden age, jadi mereka itu kan lagi banyak-banyak belajar, banyak-banyak nanya, banyak-banyak ngelawan kayak gitu ya. Itu memang prosesnya. Jadi kita sabar-sabar aja, terus kita supaya nggak jenuh gitu ya, kadang ajakin mereka untuk apa ya namanya, bercanda, terus ajakin mereka lari-larian, ajakin mereka untuk pokoknya supaya kita tuh bisa sama-sama senang, sama-sama apa ya, biar nggak jenuh juga di dalam rumah. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk menghadapi hari. Bunda-bunda semua pokoknya tunggu terus ya vlog Mak Saufa. Dan terima kasih.